Di tengah lautan biru Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, berdiri sebuah gunung api yang begitu megah dan anggun. Gunung ini dikenal dengan nama Krakatau. Ia tampak tenang, dikelilingi air laut yang berkilauan di bawah sinar matahari. Tak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti gunung ini akan menjadi saksi dari salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia. Pada awalnya, Krakatau hanyalah sebuah gunung berapi yang tampak damai. Dari kejauhan, hanya terlihat asap tipis keluar dari puncaknya. Krakatau memiliki 3 kawah besar yang terkenal, Rakata, Danan, dan Perbuatan. Ketiganya seakan tidur nyenyak, menyimpan energi yang tak seorang pun bisa menduga kekuatannya. Warga di sekitar pantai menjalani hidup seperti biasa. Tak ada tanda bahaya besar yang akan datang. Hingga suatu hari, pada tanggal 26 Agustus 1883, suasana berubah drastis. Gunung Krakatau mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahannya. Bumi bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dalam perut bumi. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, menutupi cahaya matahari. Penduduk di sekitar Selat Sunda mulai ketakutan. Hewan-hewan berlarian, dan angin membawa bau belerang yang menusuk hidung. Dan kemudian, sebuah letusan luar biasa terjadi. Krakatau meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan ini begitu dahsyat sehingga terdengar sampai ke Australia, bahkan sampai ke Sri Lanka yang ribuan kilometer jauhnya. Awan panas meleset ke udara. Langit menjadi gelap gulita. Suara letusan menggema seperti guntur raksasa yang memecahkan dunia. Gelombang kejut menghantam segala arah, memecahkan kaca jendela hingga jarak ribuan kilometer. Namun, bencana belum berhenti. Tak lama setelah ledakan itu, ombak raksasa setinggi puluhan meter bergerak cepat menghantam pesisir Banten dan Lampung. Air laut meluap dengan kekuatan yang luar biasa. Perahu-perahu terbalik. Rumah-rumah hancur seketika. Ribuan orang terseret arus tanpa bisa menyelamatkan diri. Jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana. Dalam sekejap, desa-desa lenyap ditelan air. Letusan Krakatau tak hanya menghancurkan kehidupan di sekitarnya, tetapi juga diri sendiri. 2/3 tubuh Krakatau lenyap, tenggelam ke dasar laut. Pulau yang dulunya megah kini berubah menjadi kawah besar yang menganga di lautan. Dunia berduka. Langit yang tadinya biru menjadi gelap selama berhari-hari. Abu letusan menyelimuti bumi, bahkan sampai ke benua lain. Krakatau seakan menghilang dari peta. Namun alam selalu punya cara untuk bangkit. Tahun demi tahun berlalu, ombak kembali tenang, dan kehidupan perlahan pulih. Hingga pada tanggal 26 Januari 1928 terjadi sebuah keajaiban. Dari dasar laut muncul sebuah pulau kecil. Pulau ini lahir dari sisa-sisa kehancuran Krakatau. Mula-mula ia hanya seperti gundukan kecil, hampir tak terlihat. Tapi itulah awal dari sebuah babak baru dalam sejarah Krakatau. Pulau kecil itu tidak berhenti tumbuh. Ia terus meletus, menambah tinggi tubuhnya sedikit demi sedikit. Para ilmuwan menyebutnya anak Krakatau, karena ia adalah anak dari sang raksasa yang dulu menggentarkan dunia. Meski ukurannya yang jauh lebih kecil dari induknya, anak Krakatau tetap menyimpan kekuatan yang luar biasa. Sejak lahirnya, ia sudah beberapa kali meletus, mengeluarkan abu dan lava panas. Ia terus tumbuh, seakan mewarisi sifat sang legenda. Hari ini,
Anak Krakatau berdiri gagah di tengah Selat Sunda. Usianya masih muda, tetapi ia aktif dan tak bisa diremehkan. Ia mengingatkan kita bahwa bumi terus bergerak, dan gunung berapi adalah bagian dari kehidupan yang dinamis. Anak Krakatau menjadi objek penelitian, sekaligus daya tarik wisata. Namun kita harus selalu waspada, karena di balik keindahannya, ia tetap menyimpan kekuatan yang bisa meledak kapan saja. Dari sebuah bencana dahsyat, lahirlah kehidupan baru. Anak Krakatau adalah bukti bahwa alam bisa hancur sekaligus mencipta. Ia menjadi simbol bahwa dari kehancuran selalu ada harapan baru. Gunung Anak Krakatau saksi kekuatan dahsyat dari alam semesta yang tidak akan pernah kita lupakan.